Saya kebetulan memang orang yang paling getol, paling senang atau paling gigih membicarakan soal ini justru adalah Imam Al-Ghazali, seorang bekas rektor Universitas An-Nizamiyah, satu-satunya universitas di timur waktu itu, yaitu di Baghdad, yang kemudian sesudah beliau itu mencapai puncak keilmuan, baik ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, tauhid, maupun ilmu falsafat, yaitu beliau selama 2 tahun tekun mempelajari alam pikiran Yunani. Di samping itu, beliau hidup di zaman di mana aliran-aliran ilmu dan aliran-aliran kerohanian, kebatinan itu pesat-pesatnya, sehingga beliau bingung atau kebingungan atau dibayangi keraguan. Akhirnya beliau bertekad untuk memulai dari permulaan, yaitu dengan jalan mempelajari secara tuntas masing-masing aliran yang terdapat di masyarakat waktu itu, aliran-aliran keilmuan dan aliran-aliran kerohanian. Di samping beliau sendiri sibuk mengajar dan memimpin suatu klub atau suatu majelis ilmu di mana para ulama-ulama Baghdad berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Beliaulah yang memimpin majelis itu. Orang ini, Al-Imam Al-Ghazali, sesudah mencapai puncak, baik puncak kedudukan sebagai rektor yang dekat dengan penguasa atau gubernur jenderal kota Baghdad waktu itu, atau yang disebut juga Al-Wazir Nizamul Muluk dari kerajaan Bani Saljuk Turki waktu itu. Di samping itu, katakanlah gaji beliau cukup besar, kedudukan beliau cukup tinggi. Sesudah itu beliau akhirnya untuk selama 11 tahun berkelana, meninggalkan semua jabatan, semua kebesaran, yaitu mengembara berkelana di padang-padang tandus, sampai akhirnya beliau dari Baghdad mengembara sampai ke Damaskus, Syria. Beliau menempuh perjalanan dan pengembaraan berkelana itu selama 11 tahun. Akhirnya setelah 11 tahun itulah beliau menemukan apa yang selama ini dicari, apa yang selama ini membayangi hidupnya, yang berupa keraguan, pertanyaan demi pertanyaan, yang serba misterius, yang serba merupakan teka-teki hidup. Itulah sebabnya maka beliau, hasil yang beliau peroleh selama 11 tahun itu dibukukan dalam sebuah buku besar yang terdiri dari 40 buku yang dijadikan satu, merupakan satu ensiklopedia
tentang hidup dan kehidupan ini yang disebut Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Itu judulnya, nama dari buku besar, himpunan dari seluruh pengembaraan beliau selama 11 tahun. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman sebelum itu selama beliau menjadi rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Jadi, menurut hemat saya, uraian-uraian beliau ini cukup representatif, cukup bonafide, cukup dapat dipercaya, cukup dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran kita. Oleh karena beliau bukan orang tanggung-tanggung. Beliau seorang ilmuwan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana penilaian ulama-ulama terhadap Imam Al-Ghazali, ini hampir semua ulama menilainya sebagai orangnya, orang ahli ilmu ketuhanan Islam, teologi Islam, atau ilmu kalam, atau ilmu tauhid. Itu menganggap beliau Imam Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh besar dalam bidang ilmu tauhid. Ini golongan tauhid. Golongan ahli hukum Islam atau yang dikenal fikih, fuqaha, beliau pun disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar di kalangan ahli fikih atau fuqaha itu. Sejajar dengan nama Ibnu Hajar, Imam Nawawi, imam-imam yang lainnya, itu SH, sarjana hukum Islam. Beliau pun dimasukkan dalam kelompok ini oleh mereka sendiri. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian Islam, beliau pun dimasukkan salah satu tokohnya oleh mereka sendiri, ulama-ulama tasawuf. Beliau dianggap sebagai tokoh berat di dalam bidang tasawuf. Yang hebat lagi, di kalangan golongan ahli falsafat Islam, filosof Islam, macam Ibnu Sina, Al-Farabi, beliau Imam Ghazali juga dimasukkan salah satu di antara deretan filosof atau filosof atau ahli falsafat Islam yang terkemuka. Ini beliau. Nah, buku yang besar yang terdiri dari